Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Banyak sekali insiden kecelakaan kereta api. Sebanyak 183 kecelakaan kereta api terjadi di wilayah KAI Daerah Operasi atau DAOP 1 Jakarta sepanjang Januari hingga September 2025. Dari jumlah tersebut, 132 kasus melibatkan orang, 47 kecelakaan melibatkan kendaraan, dan 4 kasus lainnya melibatkan hewan. Kecelakaan kereta api ini sangatlah mengkhawatirkan, apalagi yang terjadi baru-baru ini, dan berikut tragedi di perlintasan palang pintu kereta api. Sebuah truk kontainer tertabrak kereta api Bandara Rute Stasiun Manggarai, Bandara Soekarno-Hatta di perlintasan sebidang Stasiun Polis, Batu Ceper, Kota Tangerang pada Jumat pagi 20 Februari 2026 pukul 6.05 WIB saat hujan deras turun. Kapolres Metro Tangerang Kota Raden Muhammad Jauhari mengungkapkan kecelakaan ini bermula dari truk yang terjebak di tengah perlintasan akibat jeda antara bunyi sirene dan pergerakan palang pintu otomatis. Saat itu truk tersebut sedang melaju dari arah Cipondoh menuju Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Karena palang pintu belum menutup, sopir truk tetap melajukan kendaraan hingga memasuki rel. Tak lama kemudian, palang pintu mulai bergerak untuk menutup. Panjang truk kontainer membuat kendaraan tidak sempat sepenuhnya keluar dari jalur rel. Bagian kepala truk yang berisi sopir dan kernet berhasil melewati perlintasan, tetapi badan kontainer masih tertinggal di atas rel saat kereta melintas. Meski begitu, Jauhari memastikan pengemudi dan kernet truk yang berada di dalam kendaraan selamat. Keberadaan badan kereta ini menutup sepenuhnya akses kendaraan yang melintas di Jalan Raya Maulana Hasanuddin, baik dari arah Cipondoh menuju Daan Mogot maupun sebaliknya. Truk kontainer yang terlibat insiden ini terpental sejauh kurang lebih 100 meter dari titik kecelakaan. Sementara itu, dua buah tiang listrik yang menjadi fasilitas operasional KRL juga terlihat runtuh karena terdampak insiden tabrakan. Meski hujan gerimis masih mengguyur, kondisi di lokasi dipenuhi warga sekitar yang menonton proses evakuasi. Garis polisi pun telah dipasang di sekitar area perlintasan stasiun Polis, lengkap dengan barrier pembatas berwarna oranye yang diletakkan di depan badan kereta. Para petugas gabungan dari kepolisian dan KAI tengah berjibaku di tempat kejadian perkara untuk mengevakuasi kendaraan dan kereta. Sejumlah petugas teknis juga terlihat berada di atap kereta untuk melakukan perbaikan terhadap jaringan kabel listrik komuter lain. Jauhari menyebut saat ini fokus utama penanganan adalah mengevakuasi kendaraan yang terlibat insiden tersebut. Di jalur sebelahnya, terlihat lokomotif kereta teknis KAI berwarna kuning oranye didadangkan untuk membantu proses evakuasi. Imbas dari tertutupnya akses jalan akibat proses evakuasi yang masih berlangsung, rekayasa arus lalu lintas diterapkan di Jalan Raya Maulana Hasanuddin. Jauhari menyebut pengalihan lalu lintas dilakukan di dalam kota agar tidak berimbas hingga ke arah bandara maupun tol. Dikutip dari IDN Times, Daihatsu Grand Max Nopol H1051VA yang dikemudikan Sarmidi remuk setelah tertabrak KA Harina di perlintasan tanpa palang pintu di titik kilometer 11+7/8 antara stasiun Bumbung, stasiun Alastua. Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino membenarkan ihwal kecelakaan maut yang melibatkan Grand Max dengan KA Harina di dekat stasiun Bumbung. Sopir Grand Max bernama Sarmidi meninggal dunia. Ia berkata kecelakaan terjadi ketika Grand Max melaju dari arah utara ngemplak menuju ke selatan.
Tak diduga, setibanya di perlintasan KA tanpa palang pintu, tepatnya di titik kilometer 13,200, Grand Max sempat dihentikan seorang saksi. Namun mobil tersebut tetap melaju karena jarak yang sudah dekat sehingga kereta menembak mobil tersebut dan menabrak pos penyeberangan yang saat itu ada korban bernama Bowo yang sedang tidur. Sementara kondisi Bowo Setiawan kini mengalami luka berat. Posisi Bowo saat ini dirawat di RS Pelita Anugerah Meranggen. Kecelakaan maut yang terjadi jam 9.12 WIB membuat lokomotif KA Harina rusak sehingga mesti diganti di stasiun Tawang Semarang. Pihak KAI Daob 4 Semarang mengatakan usai tabrakan tersebut KA Harina berhenti luar biasa di stasiun Brumbung guna pemeriksaan kondisi sarana. Setelah dilakukan perbaikan, jalur hilir lokasi tersebut dinyatakan aman kembali dilewati kereta api pukul 11.26 WIB. Dengan kecelakaan itu, KA Harina mengalami kelambatan 102 menit. KAI Daob 4 Semarang mengimbau agar masyarakat tidak berkegiatan di jalur kereta api. Hal tersebut sesuai dengan pasal 181 ayat 1 UU 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Dilansir dari kompas.com, insiden memilukan ini terjadi di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi pada Rabu 21 Januari sekitar pukul 18.30 WIB. Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Firman Darmansyah mengonfirmasi bahwa seluruh korban meninggal dunia merupakan penumpang minibus Toyota Avanza tersebut. Seluruh jenazah kini telah diserahkan kepada pihak keluarga di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang untuk dimakamkan. Berikut adalah daftar identitas 9 korban tewas. Kombes Pol Firman menjelaskan betapa hebatnya benturan dalam kecelakaan kereta api tersebut. Mobil Toyota Avanza berwarna abu-abu dengan nomor polisi BK 1657 ABP itu terhantam telak dan terseret hingga ratusan meter dari titik benturan awal. Berdasarkan catatan, lokasi ini pernah memakan korban pada 14 Januari 2024 dan 16 Desember 2020 dalam insiden serupa yang melibatkan kereta api. Sumber annews.id, pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya ditemukan tak bernyawa di Jalan Pesing Koneng, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Korban meregang nyawa usai tertabrak kereta api yang melintas. Kanit Gakum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 18 Februari 2026 pukul 20.59 WIB. Saat kejadian, korban melaju menggunakan sepeda motor dari arah selatan menuju utara. Setibanya di dekat perlintasan kereta api Pesing, motor tersebut tertabrak kereta api K118177 jurusan stasiun Tanah Abang yang melaju dari arah barat ke timur hingga terpental ke kali. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan visum. Sementara itu, sepeda motor korban mengalami kerusakan akibat benturan. Petugas yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga mengamankan barang bukti serta mencari keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi. Nah, dari peristiwa yang terjadi, sebaiknya ini menjadi pelajaran ya untuk berhati-hati saat melintasi palang pintu kereta api. Tapi ada 7 tips aman lewati perlintasan kereta api. Ingat, jangan sampai terobos lagi. Dikutip dari Kompas TV. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2022 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat akan melintas di perlintasan sebidang. Artinya, pengemudi harus berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu mulai ditutup, atau ada tanda isyarat lain di lokasi perlintasan. Sudah tahu kan aturannya? Untuk menjaga keselamatan, simak panduan berkendara aman di perlintasan kereta api seperti mengutip Indonesia Baik. Laman resmi yang dikelola Komdiki berikut ini. Yang bernama kurangi kecepatan dan tingkatkan kewaspadaan. Ketika mendekati perlintasan, perlambat laju kendaraan dan pastikan untuk melihat ke kanan dan ke kiri. Langkah ini penting agar kamu bisa memastikan tidak ada kereta yang sedang melintas sebelum menyeberangi rel.
Yang kedua, waspadai kondisi jalan di perlintasan. Perlintasan kereta biasanya memiliki kontur jalan menanjak atau tidak rendah yang bisa jadi licin terutama saat hujan. Selain itu, kerikil berserakan juga bisa membuat roda tergelincir, apalagi di musim kemarau. Karena itu, jaga kendali kendaraan dan hindari akselerasi mendadak. Yang ketiga, jaga jarak aman dengan kendaraan lain. Selalu beri ruang antara kendaraan saat melintas atau menunggu di depan palang pintu. Jarak aman memberi ruang gerak jika terjadi kondisi darurat dan mencegah tabrakan beruntun. Yang keempat, gunakan gigi rendah untuk mobil manual. Bagi pengendara mobil transmisi manual, turunkan ke gigi 1 sebelum melintasi rel. Tujuannya agar kendaraan tetap stabil dan tidak mudah mati mesin saat berada di atas rel, terutama ketika putaran mesin sedang tidak stabil. Yang kelima, berhenti dengan aman saat menunggu. Saat sinyal berbunyi atau palang pintu mulai turun, berhentilah dengan jarak yang cukup aman. Pastikan kendaraan kamu tidak terlalu dekat dengan palang maupun kendaraan lain, agar tetap leluasa bergerak ketika palang dibuka kembali. Yang keenam, waspada di rel yang tidak sejajar. Jika menemukan rel yang tidak sejajar dengan permukaan jalan, usahakan roda kendaraan berada sejajar dengan arah rel. Lewati dengan kecepatan rendah agar mudah dikendalikan. Jika kondisi jalan terasa terlalu sulit, lebih baik berhenti dan tidak memaksakan diri. Dan yang ketujuh, tetap tenang jika kendaraan mogok di tengah rel. Kalau kendaraan tiba-tiba mogok di atas rel, jangan panik. Segera periksa sumber masalahnya dan minta bantuan petugas penjaga perlintasan untuk membantu mendorong kendaraan keluar dari jalur kereta secepat mungkin. Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009, setiap pengemudi wajib berhenti saat sinyal berbunyi atau palang pintu mulai diturunkan, mendahulukan perjalanan kereta api, memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dulu melintasi rel. Nah, ada sanksi untuk melanggar. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 296 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ berupa denda hingga Rp750.000 atau pidana kurungan maksimal 3 bulan. Ada juga 5 tips mengemudi aman saat melintasi perlintasan kereta tanpa palang. Dikutip artikel Autogears, perlintasan kereta api tanpa palang masih sering ditemui di berbagai daerah di Indonesia, terutama di kawasan perdesaan, pinggiran kota, dan jalur alternatif. Kondisi ini menuntut kewaspadaan ekstra dari pengemudi karena tidak adanya sistem pengamanan otomatis. Banyak kecelakaan terjadi akibat pengemudi terburu-buru, kurang fokus, atau salah memperkirakan jarak dan kecepatan kereta. Untuk meminimalkan risiko, berikut 5 tips mengemudi aman saat melintasi perlintasan kereta tanpa palang yang wajib diperhatikan. Yang pertama, kurangi kecepatan sejak jauh. Saat mendekati perlintasan kereta tanpa palang, segera kurangi kecepatan dan siapkan kendaraan untuk berhenti. Kecepatan rendah memberi waktu reaksi lebih panjang jika kereta tiba-tiba melintas. Hindari menerobos perlintasan meski merasa jalur terlihat aman. Yang kedua, berhenti dan perhatikan kanan kiri. Pastikan mobil atau motor benar-benar berhenti sebelum rel, lalu lihat ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Matikan audio mobil dan buka kaca jendela jika perlu agar suara klakson atau getaran kereta dapat terdengar jelas. Langkah ini sangat penting terutama pada perlintasan dengan jarak pandang terbatas. Yang ketiga, dahulukan kereta api dalam kondisi apapun. Kereta api selalu memiliki prioritas utama di perlintasan. Jangan pernah mencoba mendahului atau berpacu dengan kereta meskipun terlihat masih jauh. Kecepatan kereta seringkali sulit diperkirakan dan jarak pengeremannya sangat panjang. Yang keempat, pastikan jalur aman sebelum melintas. Jangan melintasi rel jika kondisi jalan di seberang masih padat atau macet. Pastikan ada ruang cukup untuk mobil sepenuhnya melewati rel tanpa berhenti di atasnya. Berhenti di tengah rel sangat berbahaya dan berpotensi fatal jika kereta datang mendadak. Dan yang kelima, waspadai rel licin saat hujan. Saat hujan, permukaan rel bisa menjadi licin dan membuat ban mobil kehilangan traksi. Gunakan gigi rendah dan injak gas secara halus saat melintas agar mobil tidak selip. Teknik ini sangat penting bagi mobil manual maupun matic, terutama di perlintasan yang sedikit menanjak. Dengan tayangan ini, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita ya, untuk selalu waspada saat melintasi perlintasan kereta api.
baik yang berpalang maupun tanpa palang pintu. Dan ingat, jangan menerobos palang pintu kereta api. Jangan sampai terjadi kecelakaan seperti yang terjadi di sebelumnya ya. Terus tapi gak apa-apa, ini kan milik blok dulu. Panjang teman-teman, sahur juga gak ya? Yuk kita lihat. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.